Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa semuanya. Kita melanjutkan materi tentang kompleksitas algoritma. Kemarin kita sudah membahas tentang beberapa pendekatan ya untuk untuk mengukur eh, efisiensi dari sebuah algoritma. Kemarin kita sudah membahas tentang model kebutuhan waktu atau real time yang kemarin sudah kita bahas bahwa ini sebenarnya bukan cara yang tepat, ya. Kemudian kemarin sudah kita bahas tentang pendekatan berikutnya yaitu model abstrak, di mana model abstrak ini ada dua jenis, bisa menggunakan kompleksitas waktu dan ruang. Tetapi untuk yang kompleksitas ruang itu agak sulit dilakukan, ya. Maka di sini yang lebih mudah atau yang lebih lebih mudah untuk bisa dilakukan yaitu menggunakan kompleksitas waktu. Kemarin kita sudah bahas ini ya dan kemarin saya sudah tunjukkan contohnya. Ini contoh kompleksitas kemarin ya. Jadi intinya kompleksitas waktu adalah sebuah fungsi dalam variabel n itu adalah jumlah input, di mana dengan setelah kita mengetahui fungsi tersebut, maka kita bisa menentukan algoritma mana yang lebih efisien. Nah, pada pertemuan yang kali ini nanti kita akan membahas bagaimana kita bisa membuat formula atau merumuskan fungsi n tersebut, ya fungsi tn itu bagaimana caranya. Ini fokus kita. Maka di sini kita membahas tentang kompleksitas waktu, yaitu tn. Ya. Jadi untuk kompleksitas waktu di sini itu nanti pengukurannya atau untuk menentukan banyaknya atau mengukur untuk efisiensi menggunakan kompleksitas waktu ini adalah yang kita lihat adalah ini banyaknya atau jumlah proses komputasi yang dihitung ya dari sebuah algoritma ya. Jadi banyaknya ini nanti dirumuskan dengan fungsi n itu. Sudah kita bahas tadi ya. Kemudian apa saja yang kita hitung? Ya, apa saja yang bisa kita hitung dari proses komputasi itu? Misalkan di sini ada beberapa jenis operasi yang bisa kita hitung, yaitu operasi input atau output, kemudian operasi aritmatikanya, kemudian operasi assignment, kemudian operasi mengakses elemen dari list ya atau array, kemudian operasi memanggil fungsi, pemanggilan function. Ini yang operasi-operasi yang kita bisa hitung terkait dengan kompleksitas waktu di sini. Ya, jadi intinya ini adalah untuk kompleksitas waktu nanti kita menentukan banyaknya operasi-operasi seperti ini. Ya. Tetapi karena suatu algoritma itu bisa jadi sangat kompleks ya dan untuk menghitung satu persatu seperti ini nanti membutuhkan proses yang kompleks juga, yang lama, maka biasanya dalam prakteknya atau dalam best practice-nya itu yang kita hitung hanyalah operasi pokok saja. Ya, operasi pokok yang mendasari dari algoritma tersebut. Jadi kita tidak perlu menghitung apa itu banyaknya operasi untuk input output itu enggak gitu. Jadi kita bisa abaikan ya. Kemudian operasi-operasi lain yang sekiranya tidak begitu signifikan atau bukan menjadi suatu yang pokok dari algoritma itu kita bisa abaikan. Jadi kita yang kita hitung hanya operasi-operasi pokok saja. Contohnya seperti ini misalkan. Contoh pertama, di sini ada sebuah algoritma untuk menghitung A pangkat N. Ya, menilai dari A pangkat N, kita gunakan looping seperti ini. Maka di sini yang kita untuk menentukan kompleksitas waktu dari algoritma ini, kita hanya menghitung operasi-operasi yang menjadi pokok saja. Di sini yang menjadi pokok adalah perkalian di sini. Ya. Ini yang kita hitung. Nah, operasi ini itu nanti dijalankan berapa kali, maka di sini tergantung dari perulangannya. Ya, berarti di sini kan dia berulang sebanyak n kali, maka banyaknya operasi dari algoritma ini yang kita hitung hanyalah ini saja. Jadi operasi ini dihitung sebanyak n kali. Seperti itu.
Ya, contohnya seperti ini misalkan. Jadi yang kita hitung hanya banyaknya operasi yang pokok saja, yaitu yang ini. Kalau misalkan n-nya 1 ya, pangkatnya ini 1, n-nya ini adalah 1, maka jumlah langkahnya perulangannya juga 1. Kalau pangkatnya n-nya 10, maka jumlah ini perulangannya juga 10. Operasi ini kan dilakukan 10 kali. Kemudian kalau n-nya 100, maka 100 dan seterusnya. Gitu. Ya. Kemudian, nah ini beberapa operasi pokok lainnya yang kita bisa hitung. Jadi sekali lagi yang kita hitung hanya yang pokok saja. Jadi tidak semua jenis operasi. Yang operasi pokok biasanya apa saja bentuknya? Misalkan di sini kalau misalkan algoritmanya untuk mencari data ya, mencari data dalam sebuah list, maka yang dihitung adalah operasi perbandingan elemen listnya seperti itu. Ini yang pokok yang kita hitung. Kalau misalkan algoritma tentang pengurutan data sorting, maka yang dihitung yaitu operasi pokoknya yaitu yang membandingkan elemen dan pertukaran elemennya. Kemudian kalau algoritmanya menjumlahkan 12 matriks, maka ya dia operasi pokoknya adalah penjumlahannya. Kalau perkalian berarti ya perkalian dan penjumlahannya. Karena dalam perkalian matriks, seperti yang kita sudah pelajari dulu waktu SMA mungkin ya, itu kan kalau mengalihkan dua matriks juga ada operasi perkalian dan penjumlahnya. Maka ini yang kita hitung. Ini beberapa contoh operasi-operasi pokok yang ada dalam algoritma. Contoh berikutnya, ini ada algoritma untuk menghitung rata-rata dari sebuah list ya berukuran n. Jadi banyaknya data n. Nah, ini kita buat algoritma seperti ini. Nah, kita ingin menghitung kompleksitas waktunya ya. Maka yang kita hitung operasi yang mana? Di sini kita lihat ada beberapa operasi. Ini ada operasi assignment, kemudian di sini ada penjumlahan seperti ini. Maka di sini yang pokok yang kita hitung hanyalah yang ini saja ya. Karena di sini kan yang proses untuk mencari sum-nya, jumlahnya baru nanti kita bisa pembagian sendiri juga tidak kita hitung karena cuma dilakukan sekali kan. Ini juga sekali yang beberapa kali dilakukan adalah yang ini. Maka ini yang kita jadikan sebagai pokok operasi yang kita hitung. Gitu. Ya, jadi operasi pokok yang ada dalam algoritma tersebut yaitu yang ini, yang dilakukan sebanyak n kali. Maka kompleksitas waktunya adalah n. Ya, jadi rumus T-nya adalah n. Sama seperti yang tadi, yang contoh pertama tadi. Di sini juga diulang sebanyak n kali. Apa yang diulang ini? Berarti kompleksitasnya adalah n juga. Jadi Tn-nya sama dengan n untuk algoritma yang contoh yang pertama ini. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau yang ini? Ini contoh ketiga ya berarti ya. Contoh ketiga. Ini algoritma untuk menentukan nilai maksimum dari n data. Ya, n data list atau n data array. Maka kita bisa misalkan di sini algoritmanya. Jadi kita lakukan looping ya di sini. Looping di sini mulai dari 2 sampai dengan lebih kecil atau sama dengan n. Ya, banyaknya data di sini. Kemudian di sini kita lihat di dalam looping itu ada perbandingan. Ada perbandingan seperti ini. Maka di sini yang kita bisa jadikan sebagai operasi yang pokok, maka perbandingannya gitu ya. Di sini di looping berapa kali? Di sini di looping sebanyak n kali. Ini maksimumnya adalah n, maka kompleksitasnya adalah Tn sama dengan n, seperti itu. Ya, jadi ini diulang sebanyak n kali. Gitu. Nah, ini ada kesalahan sedikit ya, ini harusnya ini K, ini bukan I ya. Jadi K sama dengan K plus 1 harusnya. Seperti itu. Jadi diulang sebanyak n kali. Kemudian ada kasus di mana algoritma itu ada istilahnya adalah worst case dan best case. Jadi kalau yang ini tadi kan dari 3 contoh algoritma ini kan berapapun nilai n, maka yang loopingnya itu operasi pokoknya itu udah di looping sebanyak n kali, maka berapapun n-nya maka kompleksitasnya juga n itu sendiri. Tapi terkadang
ada kasus di mana algoritmanya itu untuk nilai n yang berbeda-beda, maka ada dua kejadian, ada kemungkinan dia terjadi worst case dan best case. Worst case itu adalah kompleksitas waktu untuk kasus yang terburuk. Jadi kebutuhan waktunya adalah maksimum yang paling besar. Ya, kalau ini tadi kan sama ya, maksudnya berapapun nilai n-nya, dia perulangannya juga sebanyak n gitu. Tapi untuk yang ini nanti dimungkinkan ada n yang berbeda-beda. Untuk n yang sama, kemungkinan nilai t-nya berbeda-beda. Ada juga best case. Best case itu adalah kebutuhan waktu minimum. Ya. Contohnya misalkan seperti ini algoritmanya. Algoritma yang memungkinkan terjadinya dua kejadian ini, dua kemungkinan di sini. Ini algoritma pencarian data. Ya, jadi di sini misalkan ada n buah data gitu, n buah data. Kemudian algoritma ini nanti digunakan untuk mencari data tertentu. Ya, misalkan di sini x itu adalah yang mau dicari. Ya. Kalau misalkan X-nya nanti, berarti di sini algoritmanya dia adalah mencari satu persatu, dimulai dari data pertama dulu ya, dari K-nya 1, dia ketemu enggak gitu ya. Atau contohnya seperti ini misalkan. Contohnya misalkan, saya buat ilustrasi saja. Oke, di sini ada nah, misalkan seperti ini. Misalkan X-nya yang mau kita cari adalah 24 ya, 24. Maka nanti algoritmanya nanti dimulai dari yang pertama dulu. Apakah ini sama dengan X-nya enggak? Kalau tidak, maka lanjut gitu ya. Ini sama dengan X-nya enggak? Berarti enggak, berarti lanjut. Ini sama dengan X-nya enggak? Oh, sama, berarti ketemu ya. Ketemu berarti stop, dia berhenti gitu. Oke. Ini kalau langkah ini kalau kita nyatakan dalam algoritma seperti ini. Jika AK itu berarti ini ya, satu persatu tadi. Setiap data di sini apakah sama dengan X? Jika X sama, maka dia ketemu, true gitu. Tapi kalau tidak, maka dia tetap lanjut, K-nya +1 ya. Jadi cek data berikutnya, seperti itu. Nah, ini nanti ada dua kemungkinan. Ini kebetulan N-nya 5 ya. Ini N-nya 5. Nah, untuk N5 ini, bisa jadi data perulangannya belum tentu sebanyak 5 kali. Terkadang perulangannya cuma 1 kali saja, yaitu tatkala yang dicari itu ada di data pertama. Ya, ketika yang mau cari 10, maka kita cek data pertama, oh sama, berarti dia langsung berhenti. Ya, ini langsung ketemu. Jadi kan di sini kalau diulang selama dia belum ketemu ya. Maka kalau sudah ketemu, jadi dia stop. Maka untuk N-nya 5 ini, bisa jadi nanti perulangannya cuma 1 kali saja. Bisa jadi cuma 2 kali saja. Kalau misalkan X-nya itu 45. Bisa jadi perulangannya cuma sampai 3 saja dan seterusnya, tergantung dari posisi data yang mau dicari itu. Maka untuk kasus ini, ya contoh ini, maka bisa jadi best case-nya, yaitu waktu yang paling minimum itu terjadi kalau perulangannya cuma 1 saja. Itu tatkala datanya ada di awal posisi yang dicari. Sedangkan worst case-nya itu kalau terjadi di yang dicari data ada di belakang. Ya, misalkan 92 di sini yang mau dicari, maka dia loopingnya juga 5 kali kan dia paling banyak dia loopingnya. Atau kemungkinan data yang dicari pas tidak ada, misalkan 100. Maka di sini nanti loopingnya juga sebanyak 5 kali ini. Nah, ini adalah contoh-contoh yang worst case, yaitu ketika data yang dicari ada di paling belakang atau tidak ditemukan sama sekali. Maka best case dari kasus ini, itu tatkala terjadi satu loopingnya, terjadi 1 kali operasi saja. Ya, kalau X-nya itu ada di data pertama. Ya, data pertama. Nah, worst case-nya itu yaitu N, yaitu banyak operasinya adalah sebanyak N-nya. Ketika apa? Yaitu ketika X-nya itu ada di paling akhir atau X-nya tidak ditemukan, seperti itu. Maka kalau ada dua kejadian ini, ada dua kemungkinan best case dan worst case, maka kompleksitasnya yang mana?
maka kompleksitas dari algoritma ini TN-nya adalah yang maksimumnya. Kita ambil yang maksimum, yaitu N di situ. Ya, jadi yang kita ambil sebagai kompleksitas waktu dari algoritma ini adalah N-nya, jadi yang worst case-nya. Seperti itu. Nah, di beberapa referensi itu apa namanya, TN itu terkadang disimbolkan juga dengan O ya, namanya big O namanya, bacanya big O. Jadi kalau misalkan kompleksitasnya adalah N, ini, maka kita tulis kompleksitasnya dalam bentuk big O jadi gini, O, big O, N, seperti itu. Ya. Big O, N. Itu kalau kompleksitasnya adalah N. Ya. Notasinya adalah big O, N. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat apa namanya? Tadi dari beberapa contoh tadi kan dari 3 atau 4 tadi ya, contoh tadi semuanya kompleksitasnya adalah N semua kan tadi. Nah, sekarang kita lihat beberapa contoh variasi dari bentuk kompleksitasnya, kompleksitas waktunya. Jadi tidak melulu dalam bentuk N ya, Tn sama dengan N ya, tidak selalu seperti itu. Nanti bisa ada variasinya. Contohnya misalkan ini, ada juga kompleksitasnya 1, ya. 1. Jadi berapapun nilai N-nya itu yang dilakukan cuma 1 saja. Contohnya apa? Contohnya ini misalkan. Ada algoritma seperti ini cuma menampilkan data ke N dari sebuah list ya. Maka berapapun nilai N-nya, maka yang dilakukan yang cuma ini saja. Jadi cuma 1 kali saja. Berapapun nilai N-nya. Gitu. Atau yang seperti ini, yang append ya. Menambahkan elemen ke dalam list. Ya, berapapun dimensi atau ukuran dari N-nya, maka yang dilakukan ya cukup ini saja, sekali saja. Maka di sini kalau kita gambarkan secara grafik, berapapun nilai N-nya yang dilakukan cuma 1 aja. Dia tetap ya, fix ya, seperti itu. Ini adalah kompleksitasnya 1, maka dia fix. Ini kompleksitas yang paling baik dia. Paling baik karena apa? Dia konstan ya, jadi dia konstan. Katakanlah untuk N yang 1 sampai dengan N yang 1 juta misalkan, maka dia juga sama seperti ini. Ya, kecepatannya sama, banyak operasinya sama semua. Gitu. Kemudian contoh lagi berikutnya adalah yang kompleksitasnya adalah big ON. Ya, tadi sudah kita ambil beberapa contoh tadi di awal ya. Itu. Nah, contoh berikutnya adalah seperti ini. Ini untuk mencari data tadi, mencari data. Ya, algoritma mencari data. Kalau misalkan ini mencari nilai sebuah data X di dalam list MyList. Kalau misalkan apa itu ada data di dalam listnya ketemu ya sama dengan X, maka dia resultnya true atau kemudian dia break ya, dia break. Nah, ini tadi kita sudah singgung untuk algoritma mencari data ini tadi dia kompleksitasnya adalah N ya, atau big ON seperti ini. Ini kalau kita gambarkan secara grafik seperti ini, jadi dia linear. Ya. Kalau misalkan dia, apa namanya, datanya ada 11, ya, maka ya ini sekitar 11, seperti itu. 21 ya kita 21, seperti ini. Jadi dia linear. Ya. 1 ya 31, gitu. Dan seterusnya. Jadi seperti garis lurus. Oke. Kemudian ada juga yang bentuknya log n. Log n itu contohnya seperti ini, ya. Ini ya ada sebuah algoritma gitu misalkan ya namanya aneh gitu. Ini saya cuma ambil asal saja. Ini ada looping, ya ada looping. Cuma di sini loopingnya incrementnya pakai ini i sama dengan i kali 2. Ya, i sama dengan i kali 2. Ini kalau kita apa namanya? Kita hitung untuk beberapa data itu nanti kalau kita gambarkan ya itu menjadi seperti ini ya. Ini saya buat contohnya saja sih. Oke.
Ini algoritma yang tadi, ini saya buat di Python ya, saya buat di Python. Nah, seperti ini. Kemudian ini saya membuat contoh data dari 1 sampai dengan n-nya dari 1 sampai dengan 1000, kemudian saya plot ya, saya plot. Itu nanti akan apa namanya? Nah, seperti ini akan kalau saya plot jumlah proses ininya, proses perulangannya itu akan membentuk garis-garis yang biru ini. Nah, biru ini. Ya. Nah, bentuknya kenapa kok bisa dia log n ya? Kenapa bisa log n? Karena bentuk grafik yang biru ini mirip seperti polanya mirip seperti grafik dari log n. Nah, ini yang orange ini adalah yang garis grafik dari log n-nya. Ini kan mirip dia bentuknya, polanya ya. Maka untuk algoritma ini itu dia bentuk kompleksitasnya adalah log n atau big O log n. Seperti itu. Kemudian berikutnya contoh yang n log n itu seperti ini. Ya. Contohnya seperti ini. Ada algoritma lagi namanya aneh gitu. Jadi intinya untuk menentukan untuk menentukan kompleksitasnya apa itu sebenarnya kita cukup hitung banyaknya looping saja sebenarnya. Ya, contohnya yang ini tadi. Ini kan dia ada looping. Nah, kita hitung banyak loopingnya ada berapa gitu. Untuk n tertentu itu loopingnya berapa gitu. Yang ini juga sama. Ini ada 2 looping di sini, ada looping di dalam looping. Untuk mengetahui kompleksitasnya apa, di sini kita cukup menghitung banyaknya looping saja. Di sini untuk looping i-nya, ini kan dia kita lihat ya increment-nya kan dia kali 2, jadi dia naik 22 gitu. Kelipatan 22. Maka sama seperti yang ini tadi, ini kan naiknya 22. Maka ini dia bentuknya adalah log n kan dia. Sama seperti ini tadi. Ini kan dia log n. Nah, sedangkan yang J-nya ini kita lihat increment dia dari 0 sampai length, berarti sampai n ya. Sampai ini kan sampai n. Nah, increment-nya dia satu-satu. Naik 1, naik 1, naik 1 gitu. Dia bukan kelipatan ya, dia naik 1. Maka di sini looping J-nya dia sebanyak n kali kan gitu. N kali. Yang ini tadi dia log n, yang I-nya, yang dalam dia n. Maka total adalah n log n, jadi dikali. Gitu. Seperti itu. Ini grafiknya kalau kompleksnya adalah n log n. Nah, sekarang kalau ini ada bentuk kompleksitas n pangkat m ya, tergantung dari banyaknya loopingnya. Contohnya misalkan seperti ini. Di sini ada looping I, J, K. Jadi bertingkat, tingkat 3 seperti ini. Masing-masing kita lihat untuk I-nya dia sampai dengan in range n. Berarti kan sebanyak n ya. Ini I-nya n. Kemudian J-nya juga n. K-nya juga n. Maka total perulangannya di sini berarti n kali n kali n, berarti n pangkat 3. Seperti itu. Nah, kalau loopingnya nanti ada 4 tingkat berarti ya n pangkat 4. Gitu. Jadi intinya kita hitung banyaknya perulangannya itu. Ini kalau kita gambar seperti ini bentuknya, grafiknya. Ya, jadi dia bergerak secara eksponensial ya dia, pangkat. Nah, ini perbandingan grafik dari masing-masing bentuk kompleksitas. Itu. Yang paling ideal itu adalah yang kompleksitasnya adalah 1. Ya, paling ideal ini yang paling bagus. Kenapa? Karena untuk berapapun nilai n-nya, ya dia tetap konstan gitu. Jadi nggak pengaruh dari n-nya. Kemudian yang ini, log n itu yang ini, yang paling bawah ini juga termasuk yang ideal ya. Karena untuk nilai n yang besar ini dia banyaknya operasi dia juga nggak begitu banyak gitu. Kemudian yang hijau ini n ya. N ini udah mulai agak semakin besar n-nya, semakin banyak operasinya ya. Tapi dia linear, masih linear. Kemudian untuk yang n log n, nah seperti ini juga sudah mulai naik ini. Untuk berapapun nilai n, semakin besar n, maka ini juga semakin besar di sini. Ya. Kemudian ini sudah bergerak secara eksponensial kalau ini. Yang biru itu adalah n pangkat 2.
Ya, kita lihat di sini, untuk N yang, apa namanya, katakanlah sampai sekitar 30 ini udah butuh hampir 1.000 ya, hampir 1.000 operasi. Ini kurang kurang bagus dia, ya, karena untuk N yang, kecil dia sudah naik begitu banyak operasinya. Apalagi yang ini, yang yang N faktorial. Ya. Oke, ini perbandingannya. Nah, terus efeknya apa sih sebenarnya? Efek dari kompleksitas ini tadi, ya, kita lihat pengaruhnya yaitu di estimasi waktu pemrosesannya, ya. Ini contoh perbandingan waktu untuk memproses data yang memproses atau mengolah data dengan asumsi PC tersebut itu dia per detiknya itu hanya bisa melakukan satu operasi saja, ya. Jadi misalkan ada sebuah PC, ada sebuah komputer yang dia itu kemampuannya cuma dalam satu detik itu hanya satu operasi saja. Itu perbandingannya seperti ini, waktunya. Jadi kalau misalkan ada sebuah algoritma, dia kompleksitasnya adalah 1, kalau misalkan untuk mengolah 10 data, maka dia cuma butuh waktu 1 mikrodetik. Ya, kalau 20 data itu cuma 1. Ini enggak masalah ya. Dia masih karena dia konstan maka waktunya juga sama kan dia. Berapapun nilai N-nya ini sama gitu. Tapi kalau N log N, ya log N, kalau misalkan komputer tersebut digunakan untuk memproses 10 data, itu waktu yang dibutuhkan 3,3 mikrodetik. Kemudian kalau 20 data itu 4,32 mikrodetik dan seterusnya. Ini masih dirasa cepat ya untuk misalkan untuk N buah data ini masih cepat sekali. Belum sampai 1 detik kan dia. Nah, kalau N ini tambah butuh waktu yang lebih banyak lagi. Kalau 10 data dia 10 mikrodetik, 20 mikrodetik. Nah, ini kalau yang 1 juta data dia sudah butuh waktu 1 detik. Kalau yang N log N, kalian bisa lihat ya, ini juga untuk 1 juta data ini sudah 19,9 detik gitu dan seterusnya. Nah, kalau yang N kuadrat, TN-nya kompleksitasnya adalah N kuadrat, maka ini sudah lebih dari 1 minggu ya waktu yang dibutuhkan. Ini untuk memproses 1 juta data, ini butuh waktu hampir 2 minggu ya dia. Hampir 2 minggu. Apalagi yang ini 1000 pangkat N kuadrat, ini sampai 31,7 tahun baru selesai. Ya. Terus ini kalau 1,01 pangkat N, nah sekian. 7,49 kali 10 pangkat 1000 ini miliar nih ya. Miliar tahun atau apa gitu, saya ini sampai 370 abad ya, seperti itu. Jadi ini pengaruhnya sampai ke sini. Oleh karena itu pentingnya kita memilih algoritma yang tepat yang kompleksitasnya dia rendah ya. Dampaknya sampai seperti ini. Oke. Terus kemudian ini juga perbandingan lagi ini misalkan ada algoritma ya, kompleksitasnya adalah N. Kalau misalkan kita kita gunakan untuk memproses, misalkan kita punya komputer, gitu kan, komputer dengan dengan prosesor dia 100 MHz, gitu ya. Maka dapat digunakan untuk memproses 100 data, gitu. Kalau misalkan komputer yang kita pakai itu 500 MHz untuk waktu yang sama, ya yang setara dengan ini tadi, itu bisa digunakan untuk memproses 500 data, ya, untuk N yang ini. Kalau yang misalkan kita punya superkomputer yang kecepatannya itu 1000 kali lebih cepat dari PC ya, PC standar, PC normal itu untuk waktu yang sama itu bisa digunakan untuk memproses sekitar 100.000 data. Kalau ada algoritma dia kompleksnya N kuadrat, maka untuk komputer 100 MHz itu hanya cukup bisa 100 saja, 100 data saja yang diproses. Nah, kalau komputer kita itu 500 MHz untuk waktu yang sama ya, waktu yang sama dengan ini, itu bisa menghandle
untuk proses 223 data. Kalau yang superkomputer itu bisa 3162 dan seterusnya, gitu. Ini kompleksitasnya semakin tinggi ya. Kalau semakin tinggi ini juga akibatnya dia semakin mengecil dia, ya. Untuk apa namanya, untuk data yang bisa diolah, seperti itu. Oke, itu apa namanya materi dari ini untuk menentukan bagaimana bentuk kompleksitas dari algoritma. Jadi intinya yang kita hitung adalah banyaknya perulangan saja, ya banyak perulangan yang terjadi di dalam algoritma itu. Gitu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Dan nanti mudah-mudahan akan ada beberapa soal ya, beberapa soal nanti silakan Anda kerjakan. Insya Allah menyusul nanti soalnya. Dan jika ada pertanyaan silakan ditanyakan lewat WA bisa atau komentar juga bisa. Sekian dari saya. Selamat belajar dan mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.